pertama yaitu yang membahas tentang kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia. Tujuan kompensasi itu apa? Ya, untuk meningkatkan motivasi, menarik kandidat yang berkualitas dan mempertahankan karyawan. Jenis-jenis kompensasi yang langsung tuh ada gaji, bonus, insentif, dan yang tidak langsung tuh asuransi dan tunjangan. Beberapa faktor penentu kompensasi yaitu kinerja, jabatan, lokasi, dan segi pendidikannya. Pengaruh kompensasi itu apa? Meningkatkan motivasi, produktivitas, dan loyalitas karyawan. Ada perbandingan nih, kompensasi kompetitif menarik talenta tetapi meningkatkan biaya, dan kompensasi sesuai kemampuan memastikan keadilan dan efisiensi. Kesimpulan yang adil dan kompetitif sangat penting ya untuk kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan perusahaan. Lalu di pertemuan selanjutnya yang membahas tentang proteksi sumber daya manusia di dalam perusahaan ya. Intinya tuh pentingnya proteksi sumber daya manusia, karena sumber daya manusia itu adalah aset yang penting yang harus dijaga, dilindungi buat produktivitas dan pertumbuhan perusahaan. Harus punya perlindungan hukum, termasuk undang-undang ketenagakerjaan, perlindungan data pribadi, dan asuransi ketenaga kerjaan. Ada hak dan kewajiban juga. Karyawan itu berhak atas upah layak dan lingkungan kerja aman gitu. Sementara pengusaha wajib memenuhi itunya. Ada isu sensitif nih. Perusahaan itu harus ngatasin diskriminasi, pelecehan, terus ngeliatin kesehatan mental dari para karyawan ya. Nah, budaya organisasi sehat didasarkan pada komunikasi yang terbuka, respect, dan tanggung jawab. Peran pemimpinnya apa? Pemimpin itu harus menjadi teladan, membangun komunikasi terbuka gitu, dan ngejamin keadilan. Strategi pencegahan sama penanganannya itu yang ngeliput pelatihan, kebijakan, sistem pelaporan, investigasi, sama tindakan-tindakan yang disiplin. Dimana kesimpulannya itu ya proteksi SDM itu tanggung jawab bersama buat nyiptain lingkungan kerja yang aman, adil juga iya, dan produktif. Lalu di pertemuan yang selanjutnya yaitu membangun komunikasi dan disiplin kerja. Pertama itu ya pentingnya komunikasi yang efektif di tempat kerja, meningkatkan efisiensi, mencegah kesalahpahaman, membangun hubungan kuat. Ya, ada beberapa teknik yang membangun komunikasi yang baik ya, dengan rekan kerja itu. Ya, pertama tuh ada berkomunikasi dengan jelas, terus menjadi pendengar yang baik, memberikan umpan balik. Ya, jangan lupa beri feedback gitu, yang ngasih feedback yang bermanfaat gitu bagi rekan kerjanya gitu. Terus menjadi terbuka sama jujur, jangan ada yang ditutupin lah. Gimana nih cara ngatasin kendala komunikasi ketika ada miskomunikasi ya? Gunakan bahasa yang jelas, ulangin informasi yang penting, dan pastiin gitu tuh paham bareng-bareng. Terus ketika ada konflik ya hadapin secara profesional dengan empati ya, cari solusi nih bareng-bareng nih. Terus adanya juga nih kurangnya feedback nih atau timbal balik gitu ya, harus biasain nih ngasih feedback konstruktif untuk komunikasi yang lebih efektif. Manfaat disiplin kerja itu bagi produktivitas dan pencapaian tujuan gitu. Seperti ada meningkatkan efisiensi ya, meningkatkan kerjasama, meningkatkan apalagi nih, kualitas lah ya, kualitas kerjasamanya itu. Terus tentang strategi bangun budaya disiplin nih di lingkungan kerja. Yang pertama tuh ada keteladanan, komunikasi, sistem reward dan punishment-nya,
terus pemberdayaan. Gimana ngatasin ini hambatan yang diterapin disiplin kerja nih, ya kan? Ya kayak ada kurangnya motivasi biasanya tuh. Tetapin tuh tujuan yang memotivasi para karyawan, berikan penghargaan nih, kasih rewardnya, ciptain lingkungan kerja yang positif. Nah, ketidakjelasan peran tuh biasanya kayak gitu tuh ada juga. Tentuin nih peran-peran sama tanggung jawabnya nih setiap anggota yang ada gitu tuh di tim tersebut yang jelas gitu tuh, biar tahu pekerjaan. Terus kurangnya dukungan, biasanya kurang dukungan tuh. Berikan dukungan dan bimbingan kepada anggota tim. Nah, ya kan, harus diberi tuh dukungannya. Jangan ini mah di sebodoh gitu bahasanya mah. Temuan selanjutnya itu motivasi kepuasan kerja, yang dimana motivasi kerja itu ngedorong karyawan mencapai tujuan organisasi ya dengan faktor kayak tujuan jelas gitu tuh. Terus penghargaan ada, kesempatan pengembangan juga ada, lingkungan kerja sama komunikasi. Ya, kepuasan kerja itu mencerminkan perasaan positif karyawannya ya terhadap pekerjaannya, yang dimana dipengaruhi oleh gaji, ya, pengakuan hubungan kerja sama keseimbangan di hidupnya. Ada strategi peningkatan meliputi penetapan tujuan, penghargaan juga iya, pengembangan karir, komunikasi terbuka, dan budaya kerja yang positif. Sekarang yang tentang apa nih selanjutnya ya, kerja sama tim ya, yang penting buat efisiensi, kreativitas sama motivasi. Ciri tim efektif nih, komunikasi terbuka nih, tujuan bersama, kepercayaan, dan sama sinergi. Kepercayaan dibangun melalui transparansi, konsistensi, dan empati. Begitu pula dukungannya lah. Komunikasi efektif tuh sampaikan pesan yang jelas, hindarin asumsi-asumsi, dengerin yang aktif, sama ngasih umpan balik nih, konstruktif atau feedbacknya. Gimana ngatasin konfliknya? Identifikasi masalah, komunikasi terbuka, cari solusi bersama, dan bangun kembali nih bareng-bareng kepercayaannya. Peran pemimpin penting. Ya untuk apa? Kok memotivasi, berkomunikasi, ngedelegasiin, dan ngeberi dukungan. Keputusan bersama, ya ketika diskusi atau analisis konsensus sama implementasi. Ngejaga kesehatan tim, jangan lupa lingkungan positif, motivasi, dan apresiasi. Yang selanjutnya yaitu penilaian kinerja, di mana bertujuan meningkatkan produktivitas, motivasi, dan pengambilan keputusan. Penilaian yang efektif tuh butuh tujuan yang jelas, gitu, partisipasi karyawan, dan fokus sama pengembangan. Berbagai metode digunakan seperti skala penilaian, umpan balik 360 derajat, sama evaluasi berbasis tujuan itu. Tantangan utama meliputi bias, keterbatasan waktu, serta kurangnya pelatihan dan komitmen. Manajer itu berperan penting dalam komunikasi yang jelas, pemberian umpan balik, serta penilaian yang adil dan objektif. Mungkin selanjutnya tuh yang terakhir ya mungkin, yaitu audit sumber daya manusia, evaluasi dan peningkatan efektivitas sumber daya manusia. Audit itu apa? Audit sumber daya manusia itu proses sistematis yang digunakan untuk menilai efektivitas fungsi sumber daya manusia dalam organisasi. Audit ini tujuannya apa? Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan serta regulasi yang berlaku. Tujuan dan manfaat audit SDM ini untuk mengevaluasi kinerja dari SDM, menilai kepatuhan terhadap aturan, serta mengidentifikasi peluang ya dan tantangan tuh di pengelolaannya. Manfaatnya itu ya bercakup peningkatan efisiennya kerja, ya peningkatan kualitas, retensi karyawan, sama kayak penguatan budaya organisasi lah. Ruang lingkup audit SDM itu
berbagai aspek, dan macam-macam. Ada kebijakan SDM nih, nilai kesesuaian kebijakan dengan strategi organisasi. Proses SDM mengevaluasi efektivitas rekrutmennya ketika merekrut, pelatihannya juga, sama ketika pengembangan karyawan. Kompensasi sama benefit, mastiin seimbang antara kompensasi yang diberikan dengan standar pasar, jangan kayak seenak dewek. Kesehatan dan keselamatan kerja, menilai efektivitas program keselamatan kerja. Tahapan pelaksanaan audit, ada tahapannya, yaitu perencanaan. Nah, perencanaan nih harus nentuin tujuan dulu, ruang lingkupnya, sama metode yang diaudit. Cara ngumpulin data, biasanya menggunakan wawancara atau studi dokumen, juga survei, observasi. Gimana analisis datanya? Identifikasi nih pola sama masalah yang muncul dalam manajemen sumber daya manusia. Disusunlah sama kita nih, ya nyusun saran strategis, yang taktis dan operasional untuk perbaikan sumber daya manusia tersebut. Untuk diimplementasikan, melaksanakan perubahan yang telah disarankan. Nah, jangan nggak disarankan nggak dilakuin. Terus mantau juga nih, evaluasi nih, ngukur efektivitas perubahan sama mastiin keberlanjutannya. Kesimpulan sama tindak lanjutan nih, audit SDM itu ngasih gambaran menyeluruh ya tentang efektivitas sumber daya manusia, manajemennya dalam organisasi. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan menjadi dasar dan langkah perbaikan dan pengembangan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para karyawan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika memang ada yang salah, bisa di komen di bawah atau bagaimana, bisa DM juga, tidak apa-apa. Nanti saya taruh di bio IG saya. Jika memang ada salah kata, mohon maaf, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, bukan nabi boy. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.